Jadi ada di sebuah daerah, ya, di mana para penerima bansos, ya, bantuan sosial, itu di rumahnya ditempel stiker keluarga miskin, ya. Artinya orang yang lalu lalang akan membaca stiker di rumah tersebut bahwa di rumah tersebut adalah rumah keluarga miskin. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi banyak yang akhirnya menolak, ya, untuk menerima bansos karena mereka tidak mau diberikan syarat rumah mereka itu ditempel dengan stiker keluarga miskin. Dan ya, anehnya lagi ya, kan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu dengan membuat stempel keluarga miskin dan ditempel di rumah itu sudah aneh dan konyol. Nah, ternyata lebih konyolnya lagi adalah menterinya malah mengapresiasi hal itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kemampuan dari para pemimpin kita, ya, di daerah maupun di kementerian. Dengan melakukan hal itu, bahkan mengapresiasi hal itu kan sebenarnya sudah menunjukkan kebobrokan dari pendataan, ya, dari pendataan terkait penerima bansos. Kenapa, ya, mereka begitu merasa bahwa ini adalah ide yang brilian, dan ide yang brilian ini pun diapresiasi oleh menteri itu. Saya mengatakan ini ada darurat kecerdasan, gitu kan, ya. Kan dengan begitu sudah menunjukkan bahwa kalian, ya, tidak memiliki data yang benar ketika mendata penerima bansos. Itu sudah otomatis, ya, menunjukkan kelemahan kalian. Kok kelemahan itu malah sengaja dipublikasi dan dengan bangganya seolah-olah itu ide yang brilian. Terlepas dari, ya, orang-orang yang begini nih, walaupun ada orang yang memang dia mengetahui bahwa dirinya tidak berkecukupan, maka dia berharap mendapatkan bansos dari pemerintah. Tapi ketika ditempel stiker di rumahnya bahwa ini keluarga miskin atau orang miskin, itu secara otomatis, secara manusiawi, secara akal sehat, ya, pasti akan menolak, gitu. Ya, mereka sudah miskin, gitu, ya, tapi nggak perlu juga ditebelin bahwa mereka miskin. Sama seperti orang dia tidak mampu untuk beli beras misalnya, ya memang dia miskin. Lalu ada orang yang mengatakan, "Hei, lu miskin," gitu, "Hei, si miskin," gitu, pasti marah juga, gitu. Sama kayak ada orang botak, gitu, ya, terus diomongin, botak, botak," pasti marah juga. Nah, ini kan sebenarnya psikologis manusia, ya, psikologis manusia. Nah, berpikir gak, ya, ini pemerintah daerah maupun menterinya, di dalam keluarga itu bukan hanya ada orang tua, ya, ada anak-anak, ya. Bagaimana, ya, anaknya itu melihat, ya, rumahnya itu ditempel stiker keluarga miskin? Berpikir gak sih ini pemerintah daerah sama menterinya? Berpikir gak bagaimana psikologis anak-anak itu? Makanya saya katakan ini ada darurat kecerdasan, karena bagi mereka ini ide ini adalah ide yang brilian, padahal ini ide yang bodoh, ya, dan konyol, saya bilang.
Kenapa saya mengatakan begitu? Ya karena psikologis anak-anak ya yang ada di rumah itu akan terganggu. Belum orang tuanya. Bagaimana perasaan orang tua ketika anak-anaknya melihat bahwa oh ternyata bapak saya ya, orang tua ibu saya itu dilabeli miskin loh sama pemerintah dan ditempel ya, apa namanya, bisa ditonton oleh banyak orang gitu. Nah, ini kan saya pengen bilang, saya pengen ya bilang ini apa namanya, ide tolol gitu kan. Cuma ya mungkin terlalu kasar, tapi ya saya bilang bodoh dan konyol saja ide ini. Ya, karena saya merasakan ya bagaimana kalau sampai orang tua kita itu dianggap rendah oleh orang lain gitu. Atau bagaimana anak kecil itu ya eh, keluar akhirnya dia malu gitu karena rumahnya ditempel stiker gitu. Nah, ini nggak kepikiran gitu, malah dianggap brilian. Ya sebenarnya kita mestilah sudah mulai ya bahwa pendataan itu penting ya. Dan pendataan itu pekerjaan yang sangat-sangat mudah saya katakan ya. Ya, Pak Prabowo sebenarnya kalau untuk mendata itu nggak perlu sampai harus mengeluarkan sampai miliaran triliunan, itu sangat-sangat mudah gitu kan. Sudah ada konsepnya yang sangat mudah, apalagi di zaman teknologi sekarang ini. Kok ya apa namanya, ide bodoh ini malah dianggap sesuatu yang brilian, itu aneh menurut saya. Nah, sudah harus diubah, sudah harus diubah. Yang diubah itu ya apa, cara para pejabat kita untuk melihat sesuatu itu ya, bagaimana mencari solusi, bukan malah mempermalukan orang. Berpikir nggak ya mereka kalau sampai akhirnya masyarakat menolak ya, walaupun dia tahu dia miskin tapi dia tidak mau dilabeli atau diberikan stiker miskin, dia menolak bansos itu. Kemana bansos itu larinya? Itu kan akan menjadi korupsi baru gitu. Orang menolak bansos ya karena dia tidak mau mengganggu psikologis anak-anaknya ya, dia juga tidak mau dipermalukan. Akhirnya apa? Akhirnya dana-dana bansos itu akhirnya masuk ke kantong, bukan ke kantong mereka ya, ke kantong ya saya bisa katakan oknum lah. Nah jangan-jangan ya, ini pikiran buruk saya, jangan sampai lah, jangan sampai ternyata ide ya membuat stiker apa keluarga miskin ini itu adalah ya jangan sampai ya, jangan sampai adalah akal-akalan untuk melakukan korupsi. Ini saya katakan jangan sampai, tapi KPK perlulah untuk mengecek ya. Misalnya ada 100.000 orang yang menolak, misalnya untuk 100.000 orang miskin menolak untuk menerima bansos. Kemana uangnya? Kemana barangnya? Kemana bantuan sosial itu lari? Nah ini perlu KPK untuk mendalami ya. Ini pikiran buruk saya, jangan sampai akhirnya ujung-ujungnya membuat label keluarga miskin untuk mempermalukan rakyat ya. Nah, jadi pejabat mempermalukan rakyat agar supaya ya jangan sampai ya tujuannya uang yang harus atau bansos yang untuk rakyat itu akhirnya dijadikan bahan untuk melakukan korupsi. Nah ini perlu KPK untuk turun tangan. Nah yang pasti ya saya juga melihat pernah berjalan di sebuah tempat itu kelurahan ramai sekali, mobil saya nggak bisa akhirnya agak sulit untuk menembus keramaian itu. Saya tanya ada apa sih ini, ternyata pembagian BLT, bantuan langsung tunai ya kalau nggak salah. Saya langsung bilang, langsung berpikir kenapa harus orang-orang datang ke kelurahan sampai ramai begitu ya. Kenapa
tidak, karena kan punya data ya. Kenapa mereka tidak langsung aja memberikan ke rumah-rumah ya berdasarkan data. Nah, coba kalau BLT itu langsung ke rumah-rumah atau bansos itu langsung ke rumah-rumah ya misalnya, itu kan otomatis langsung bisa mendata ya. Oh ternyata keluarga ini 2 tahun lalu masih tergolong keluarga miskin misalnya. Sekarang mereka sudah renovasi rumah, sudah punya mobil, artinya nanti harus dihapus gitu. Dengan memberikan langsung ke rumah ya BLT mau bansos apapun ya bahasanya, itu otomatis sudah mendata juga kan. Nggak perlu orang datang ke kelurahan ramai-ramai terus pejabat kelurahan seolah-olah jadi sinterklas dengan bangga membagi-bagikan foto-foto ya seolah-olah itu uang mereka atau seolah-olah mereka sudah bekerja atau sudah melakukan hal yang baik. Padahal nggak begitu, simple ya. Data ada, mana penerimanya? Oke, tinggal dibagikan. Nah, dibagikan data langsung karena ini bicaranya kelurahan tentu kecil ya, bisa lewat RW gitu untuk membagikan BLT atau bansos. Nah dari situ bisa ketahuan, oh ternyata di rumah ini sudah nggak ada orangnya, ya itu bisa mendata. Oh ternyata rumah ini kehidupannya sudah lebih baik sehingga harus dievaluasi atau diubah menjadi tidak miskin lagi. Nah ini yang sebenarnya hal-hal yang sangat simpel tapi anehnya tidak ada yang terpikirkan dan anehnya lagi membuat program bodoh yang dianggap program brilian gitu. Bagaimana ceritanya ya? Bagaimana teganya pemerintah daerah itu dengan bangganya menempelkan stiker keluarga miskin ya. Itu kan namanya sama saja untuk mempermalukan masyarakat, mempermalukan rakyat dan mengganggu psikologis anak-anak ya yang ada di rumah itu. Ini kan sebenarnya pelajaran mendasar yang sangat-sangat dasar. Kok nggak terpikirkan? Makanya saya bilang ini kita lagi darurat kecerdasan ya, darurat kecerdasan pemimpin atau pimpinan kita di negara ini. Sangat disayangkan. Saya pikir next harus berbenah lah untuk baik untuk calon-calon kepala daerah, calon-calon menteri ya, itu perlu dibuatkan syarat agar supaya kita memiliki pimpinan-pimpinan dan menteri-menteri yang punya kecerdasan, paling enggak rata-rata lah, jangan terlalu jomplang. Saya pikir itu keterlaluan sih, saya bilang ini parah.